Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Olga Saputra bisa menjumpai Anda lagi di catatan si Olga. Siang hari ini cuaca tadi agak sedikit hujan, sekarang hujan sudah berhenti. Sekarang mendung. Mendung ya, bukan lagi ngandung. Andung, kepala andung. Hindung itu ya. Ya sekarang Olga lagi menuju perjalanan. Kira-kira siapakah hari ini target yang akan Olga temui? Saya juga belum tahu siapa, tapi kita lihat aja nanti. Stop, Dede, stop deh. Nah itu kok orang paru-paru. Selamat siang. Hujan-hujan masih aja beberes. Hah? Iya hujan-hujanan masih aja ngerauk sampah. Hah? Hah? Demi istri, demi anak, iya kan? Iya. Ini sampah mau ditaruh di mana? Mau ditaruh Cipayung, bukan Cipayung. Jadi kalau dari warga sini taruh sampahnya di sini gitu. Tadi dioper ke Cipayung. Oh. Ini tadi UPS, unit pengelola sampah. Ya, Bapak apanya nih? Bapak apa? Pengemudinya. Udah berapa lama Pak ngemudiin buat sampah? Oh, udah 12 tahun. Berapa? 12 tahun? 15 tahun. 15 tahun, nggak apa-apa tuh. Kenapa? Pernapasan nggak apa-apa itu Pak, bawa sampah? Kagak, udah biasa. Udah biasa ya? Ya. Udah pada makan belum? Belum pada makan? Gue yang ngasih, percuma gue orang kaya. Nih lihat nih. Membuang sampah sembarangan dan membakar sampah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Emang kalau sampah dibakar nggak boleh? Kenapa? Oh polusi kalau bakar sampah. Tadi bilang belum pada makan ya? Sini dong. Sini Pak, mau Olga Pak. Rezeki mendadak. Nggak ada pernah tahu kan ya? Tiba-tiba Olga datang. Sini Pak, sinian. Ini acara catatan si Olga. Yang setiap hari Senin sama Selasa jam 7 Antv. Iya. Nah Olga lagi muter-muter aja cari target. Iseng deh lihat bapak-bapak lagi pada kerja. Semangat banget tadi soalnya hujan gede kan? Iya. Nih daripada ntar ente sakit gara-gara nggak bisa makan. Nih ya. Ikhlas ya? Sekecil apapun rezeki yang Olga kasih ini dari Allah juga. Amin. Nih ya ada 300.000. Lumayan. Iya. Makasih ya. Sama-sama ya. Ya udah Olga jalan ya. Salam buat bini sama anak. Ya. Iya. Buat pemirsa catatan Olga, hari ini Olga begitu bahagia karena sudah memberikan kebahagiaan buat para sahabat Olga, teman Olga, keluarga Olga yang begitu bekerja keras untuk supaya sampah-sampah bisa dibuang pada tempatnya. Kita lihat. Oi. Pemirsa catatan Olga, tadi Olga sudah bertemu dengan para pekerja yang begitu luar biasa. Saat hujan, saat panas, tapi dia tetap bekerja mengangkut sampah dan sampah itu dikumpulin dan dikirim katanya ke Cipayung. Hari ini Olga akan mencari target untuk catatan si Olga. Awal dari Facebook. Dek, berhenti deh. Nah itu ada ibu bawa gembolan. Gue turun dari sini. Bu, apa kabar Bu?
Jangan salaman sama saya, Bu. Siapa namanya, Bu? Siapa? Ibu Mahni. Ibu Mahni dari mana, Bu? Kok bobo gembolan? Habis ngambil cucian. Cucian kotor. Oh, Ibu tukang cuci. Oh, umur berapa, Bu? Hah? 52. Suami di mana? Suami di rumah. Iya. Dari jam berapa Ibu tadi ngambil cuciannya? Tadi jam Hah? 2. Dari jam 2. Oh, jam 2. Oke. Coba Bu lihat, boleh dibuka, Bu? Boleh. Aduh, si Ibu. Ini kan celana dalam saya, Bu. Oh, iya. Oh, iya. Ya ampun. Ya udah Bu, saya udah tahu Bu. Ibu berarti benar Ibu ya. Tukang cuci ya Bu. Rumahnya di mana Bu? Di RT 2. Boleh saya ke rumah Ibu? Boleh. Bu, anak Ibu berapa? Banyak. Berapa anak? 6. Sama suami yang itu aja. Ya, Ibu daripada jalan kaki Ibu kan capek Bu. Ya, Ibu mau cepet gak Bu sampai rumah? Naik apa? Naik geledek. Ya udah Bu. Naik mobil Ibu. Iya Bu. Ya. Ayo Bu, sini saya bawa saja. Saya bawa. Oh, nggak bawa saya aja. Saya aja yang bawa Bu. Si Ibu bukan ngomong. Ngomong dong. Jangan sampai nggak ngomong. Ya, buat pemirsa catatan Olga hari ini Ibu saya akan ajak jalan-jalan. Tapi yang pasti nanti saya akan mau ke rumah Ibu itu juga kalau boleh, boleh Bu? Ya, kalau boleh tahu Bu, di rumah ada siapa aja Bu? Bapak, anak, cucu. Bapak katanya sakit Bu. Maaf banget Bu sebelumnya. Sakit apa Bu? Umur 25 tahun. Jadi udah gak bisa kerja lagi. Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Tiduran aja di rumah. Jadi selama ini yang bekerja cuma Ibu. Anak-anak Ibu udah pada nikah. Yang 4 udah, yang 2 belum. Maaf banget Bu sebelumnya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu kuli cuci itu berapa Bu bayarannya? 300.000 sebulan itu berapa rumah? Atau mungkin satu rumah aja? Satu rumah yang khusus. Kadang-kadang ada yang duduk, gosok, atau ngepel, mana lah halal. Apa sih Bu yang membuat Ibu ngerasa hati Ibu tuh sedih Bu gitu loh? Mana sini? Oh, dengan keadaan segala-galanya susah dengan ekonomi. Cita pengen punya rumah juga dari dulu nggak bisa. Sekian tahun nggak bisa. Pengen kayak orang-orang. Apalagi ditambah Bapak sakit ya Bu ya? Iya, ditambah bapak sakit. Ibu semua yang beliin obat. Berapa Bu kalau boleh tahu? Aja. Temunya ada uangnya ya saya beli semua. Kadang-kadang kalau enggak ya paling seperempatnya. Gitu aja. Apa yang membuat Ibu nangis Bu kalau boleh tahu? Apa yang membuat Ibu sedih? Sedih dong. Anak yang satu udah sekolah lagi SMP. Kadang-kadang gimana ibu bicara sama siapa gitu. Kadang-kadang suka nangis sendiri. Maafkanlah
Bila hati tak sempurna. Apa sih Bu doa aja Bu kalau Ibu habis sholat Bu? Ya, memohon itu aja supaya anak-anak jadi orang yang berguna bagi dosa dan bangsa. Berbakti pada orang tua, pada ibu bapak. Jadi anak yang soleh dan soleha. Sampai terjerumus di jalan yang tidak benar. Kita orang susah. Sampai terpengaruh dengan lingkungan apapun. Hanyalah padamu, maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu dalam dada. Gimana Ibu hari ini perasaannya ketemu sama Olga? Alhamdulillah, lega banget, senang. Kan kalau di TV lucu banget. Emang saya badut. Bukan. Itu ya, apalagi ada sama Mbak Jessica. Apalagi sama Mbak Jessica. Apa Ibu yang membuat Ibu senang sama saya? Lihat lucunya, mama-mamanya, Amin ya Allah. lihatnya lucu. Gak ada bakal marah gitu kalau lihat Mas Olga. Amin. Kalau yang marah sama saya Bu itu orang yang bodoh kalau menurut saya. Ya, Ibu aja sayang sama Olga, ya Bu. Tapi namanya hidup Bu, pasti kan setiap manusia ada yang senang, ada yang tidak. Kita berbuat baik, berbuat positif aja, salah aja hidup Bu. Tapi buat Olga itu nggak masalah, itu ujian dari Allah. Sama seperti Ibu diuji sama Allah, Bapak dikasih penyakit stroke, Ibu dititipin anak cucu, ya kan? Sementara Ibu seorang pekerja kulit cuci, maaf ya Bu, ya kan? Uangnya nggak seberapa, tapi Ibu harus mempanin begitu banyak orang. Tapi nggak apa-apa Bu, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Ibu ikhlas, Ibu bersyukur, insya Allah itu akan ada balasannya. Amin ya Allah alamin. Ya udah Bu, sekarang kita ke rumah Ibu ya. Ku kejar, ku tangkap, ku kejar, ku... Saat Olga berada di jalan raya, Olga melihat seorang ibu yang sedang membawa sebuah kain gembolan besar. Beliau adalah Ibu Mahni. Suaminya saat ini menderita penyakit stroke. Karena itulah, ia harus berjuang seorang diri, bekerja sebagai kuli gosok dan kuli cuci untuk menyambung hidup dan biaya pengobatan suaminya. Setiap hari, ia berjalan dari rumah ke rumah untuk mengambil beberapa potong pakaian yang akan dicuci dan disetrika. Setelah lelah seharian bekerja, dengan sabar dan penuh kasih sayang, ia merawat suaminya, mengganti pakaian, menyuapi, serta memberikan minum dengan harapan suaminya dapat sembuh dan hidup normal seperti dulu. Pengabdian seorang istri yang luar biasa. Ia rela melakukan apa saja demi orang yang ia sayangi. Assalamualaikum. Ini rumah Ibu atau kontrak? Oh kontrak. Berapa Bu per bulan? 400. 400. Ibu gajinya aja 300.000. Ya kan jadi kuli tukang cuci. Ini 400.000. Belum makan Ibu. Cukup Bu semuanya Bu itu? Alhamdulillah ketemu aja kalau untuk makan. Kadang-kadang. Kalau lagi enggak ya enggak. Yang lain pada kemana Bu? Mana main? Kata Ibu, Bapak sakit. Ibu Bapak lagi sakit stroke dari sini kecil sampai ke kaki. sebelah badan. Sebelah badan nggak bisa bergerak. Udah ke dokter lagi.
Gara-gara kenapa kok bisa setruk itu? Ya tadinya jatuh Jatuh? lagi nolongin orang, Jatuh lagi nolongin orang. ngebantu saudara lagi nyari bambu. Lagi nyari Angkatin bambu. Di mana itu? di kampung. Di kampung. Ciamis. Di kebun di Ciamis. Terus dia jatuh. Dia jatuh. Itu kapan? Udah 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Saat itu gimana, Bu? Pak, geser sini lagi Pak. Udah situ aja. Olga Pak, tamu Oh iya, datang ke rumah Ibu. iya. Udah makan, Pak? Udah. Udah makan. Udah. Lu apa? Dia nangis biasa. Dia sedih. Udah berapa lama Bapak sakit, Pak? Kalau namanya udah ada tahunnya dua tahun. Itu ada setahun di sini, setahun lebih di sini. Jadi kalau jalan kayak begini, Bapak udah gak bisa keluar kemana-mana. Enggak, cuma di rumah. Cuma di rumah aja, Pak. Di mobil tadi. Keluarga Bapak gak ada yang peduli satupun, Pak, sama Bapak.
keluarga bapak gak ada yang peduli satupun Pak sama bapak. Ku memohon kepadamu, ku angkat tanganku, ku lafazkan lidahku. Apa yang membuat bapak sedih Pak? Apa yang membuat bapak menangis kalau boleh tahu? Kenapa saya nggak bisa jalan? Orang-orang bisa, saya nggak bisa. Itulah yang sedih rasa. Ku letakkan keningku bersujud padamu, ampuni dosa-dosaku, Tuhan. Udah berobat kemana aja Pak? Di sini aja, nggak kemana-mana, di Klender, kampung udah. Itu aja. Di sini ada lagi tukang urut, mantu yang bawa, tahu mantunya pergi, nggak ada lagi. Tuhan, lihatlah aku. Pengen pulang ke Medan Bapak. Jadi kalau bisa jalan nanti baru pulang. Anak semua sudah ngapain sama saya. Anak yang di Klender. Pokoknya asal bisa jalan pulang katanya. Dia lah bilang sama-sama kita katanya. Baik aku bilang. Nggak usah naik mobil katanya, naik atas saja katanya. Terserahlah aku bilang, kalau saya memang tahu, aku bilang terserah kalian lah. Mau pulang mau enggak aku bilang. Ya cepatlah bisa jalan katanya. Ya kalau mau kemauan saya sekarang ini jalan sekarang bisa bilang. Ya bagaimana kalau saya paksakan bisa cuma dari sini ke situ apa gunanya pulang? Ya kalau saya paksakan berdiri bisa, jalan dari sini ke situ ya bisa. Tapi apa gunanya? Dari Medan nggak ada yang jenguk bapak sama sekali. Belum. Menyebut namamu Bapak kalau pengen dijengukin sama siapa Pak? dalam setiap detak jantungku, Nggak ada lagi. memuji diri. Biasanya orang tua yang Dalam berbuat enggak. hembus nafasku, tak ada yang melebihi besarnya kuasamu. Semenjak bapak sakit belum ada yang datang Pak. Belum. Alam Ada yang mau disampaikan Pak? Apa yang mau disampaikan? Terserah bapak-bapak mau ngomong apa. Ada yang mau disampaikan buat keluarga bapak di Medan. Mungkin dia lagi nonton hari ini Pak. Bapak ngomong. Setia. dalam
Ngomong apa ke si Rahmat, ya ngomong aja. Udah. Kan di TV. Iya Pak. Udah ngomong aja, ngomong apa sama Rahmat. Ya ungkapkan. Ungkapin. Mumpung ada kesempatan. Kalau bisa ya datanglah dulu deh. Kamu bagaimana ini datang? Oh dia mulai sakit hati. Kemarin dia mau datang dia di sana. Ini enggak tahu sakit, pokoknya hatinya sakit. Kenapa? Ini enggak di sana, dia awalnya. Penyakitnya lagi gitu. Saya udah punya penyakit dalam juga, bisa kemana-mana. Udah salam aja. Salam aja. Kita saling doain aja. Ya kalau bisa datanglah. Kalau bisa datang, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya Pak. Yang penting doain sampai ya Pak. Buat pemirsa catatan Olga, Bapak kepingin banget ketemu sama Rahmat. Rahmat itu adiknya Bapak. Tapi Rahmat digambarkan katanya juga lagi sakit, tidak bisa bertemu dengan Bapak. Tapi Bapak kepingin banget ketemu Rahmat. Tapi di sini di catatan Olga, saya mohon buat Rahmat, kalau memang bisa sempat datang ketemu Bapak, ketemuin Bapak. Pengen ketemu banget Bapak sama dia. Kalau bisa boleh. Bapak ada pengen berobat lagi Pak. Ya pingin lah. Biar cepat baik. Dia coba sembuh. Memang nggak tahan lagi saya ini. Udah jam udah bosan rasanya. Yang geletakannya. Iya, Bapak pernah ngerasain putus asa Pak? pernah. Di tempat anak di Klender. Putus asa saya. Untung aja nggak ada pisau. Kalau ada pisau udah gua hantam aja semua. Bunuh diri gitu Ya Pak? gitu lah kira-kira. Jangan. Kan masih punya Allah, masih punya Tuhan. Ya itulah untunglah ke situ hati saya. Semua orang bilang kan mantu semua. Orang bunuh diri itu tidak diterima Allah katanya. Iya, nggak akan terima sama Allah. Nggak di atas, nggak di bawah katanya. Di mana kamu di tengah-tengah katanya. Gara-gara itulah. Jadi masih kedengar lagi sama saya. Jadi nggak jadi. Sebentar saja sekedar mampir. Jadi Bapak ingat sama Allah, Bapak nggak mau ngelakuin itu ya Pak? Iya. Insya Allah Pak, mudah-mudahan sembuh Pak ya. Amin ya Allah. Allah pasti dengar doa Bapak. Misalnya Bapak sholat, Bapak berdoa, pasti disembuhkan. Akhirat nanti. Bapak kan pengen ketemu sama Rahmat. Rahmat sakit. Iya. Bapak sakit. Iya. Takutnya mau dibilang menjalin. Mudah-mudahan saja makmur. Takutnya nggak ketemu. Amin. Bapak mau nengok Bapak.
Ini karena dia bikin obat dia sama saya. Jadi kalau memang dia bikin ya saya tunggulah. Oh, dia bilang mau bikin obat buat Bapak. Tapi kan dia lagi sakit juga si Rahmat, Pak. Iya. Kalau nggak ketemu sama Bapak, Bapak mau nyampein apa? Gue udah minta maaf, Nana. Oh, Minta maaf sama adiknya ke gimana? Mau bilang apa? Minta maaf ke adiknya, ke si Rahmat, sekeluarga, kampung, istri bapak. Itu ntar kalau nggak ada umur, nggak ketemu lagi gimana? Udah ngomong aja apa yang mau diungkapin ke adiknya, udah ungkapin. jadi orang semua tahu deh. Ya iya semua yang harus tahu, nggak apa-apa. Kita bukan nyolong kok. Jangan malu, udah. Pokoknya ungkapin aja. Minta maaf ke adik-adik kamu, ke yang di Pakan, yang di mana semua. Ini bukan nggak ada. Ya udah Pak, Ah, terima kasih banyak ya Pak. iya sama-sama lah. Mudah-mudahan Bapak cepat sembuh. Iya, Diangkat amin. penyakitnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak udah cukup, nggak ada yang mau disampaikan lagi sama Nggak ada keluarga. yang disampaikan. Nggak ada lagi Ke udah. kampung, ke Ciamis, apa gimana? Ada yang disampaikan. Nggak ada lagi udah. Nggak ada lagi. Ya, tapi yang pasti buat pemirsa catatan Olga, saya kepingin ya keluarganya yang ada di Medan dimanapun berada, mohon maaf kalau Bapak ada salah ya Pak ya. Iya. Ya, Mohon dimaafkan. mohon maaf ya kan. Yang pengen ketemu sama Bapak silakan datang ke rumah Bapak ya. Silaturahmi, mudah-mudahan ini jalan yang terbaik ya Pak ya. Iya, iya. Ya, Pak. Mudah-mudahan Bapak panjang umur. Bapak tadi bilang sama saya, katanya Bapak nggak bisa beli obat. Iya. Bapak putus asa. Bahkan Bapak tadi bilang sama saya pengen bunuh diri kalau ada pisau. Ya, apa ini buat beli obat. Aduh, terima kasih banyak nih. Makasih baik sama Allah. Iya, iya. Ini cepat sembuh ya Pak. Iya. Buat pemirsa catatan Olga, hari ini saya sudah bertemu sama Ibu dan Bapak. Semoga Ibu dan Bapak bisa mendapatkan bahagia. Amin. Bapak bisa sembuh, Ibu bisa semangat bekerja, Iya, bisa iya, membantu iya. Bapak. Iya, iya, iya. Sekarang cuma dia lah yang diharapkan, lain nggak ada. Kasihan Bapak. Ah, itulah itu. Dia bagaimana pun kasihan saya, bagaimana saya menolong. Kadang-kadang anak saya kan bandel sama cucu saya. Nggak mau ngebantuin dia di rumah. Ya udah Bapak, jangan bekerja lagi. Iya, iya. Harus semangat. Iya, iya. Terima kasih banyak ya Pak. Sampai ketemu ya Pak. Sehat ya Pak. Iya. Yang pasti terima kasih banyak buat pemirsa catatan Olga dimanapun berada. Mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Siapapun, dimanapun berada yang mempunyai masalah, yang mempunyai penyakit, insya Allah masalah itu akan cepat selesai. Pasti akan ada jalan keluarnya. Setiap penyakit pasti akan ada obatnya. Atas izin Allah. Pemirsa catatan Olga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu banyak catatan Olga hari ini.
bahwa dengan tetap mensyukuri apa yang kita miliki dan melakukan apa yang terbaik, percayalah, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan dan kuasa-Nya.